Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kejutan nih ya. Honda itu telah mengeluarkan pengumuman bahwa sekarang ini motor Honda semuanya akan diberi jaminan garansi rangka 5 tahun. 5 tahun berapa kilometer? 60 kilometer kalau nggak salah. Tapi ada beberapa keanehan ya dari jaminan garansi ini, yaitu mengapa kok jaminannya hanya berlaku untuk kendaraan yang dibeli mulai tanggal 25 Oktober 2023. Jadi garansi 5 tahun hanya berlaku untuk motor yang dibeli sesudah 25 Oktober 2023. Untuk yang lama ya nggak berlaku. Terus ada yang aneh juga, yaitu apa jenenge, komponen rangka itu garansinya masih 1 tahun. Satu tahun atau 12 bulan 12.000 kilometer, sorry, 12.000 kilometer. Jadi garansinya ada perubahan angka ya. Yang untuk garansi mesin jadi 3 tahun 36 kilometer. Yang garansi PGM FI dan rangka jadi 5 tahun 60.000 kilometer. Terus yang kelistrikan dan komponen rangka itu 1 tahun atau 12.000 kilometer. Tentu ini ya merupakan perkembangan kemajuan ya. Tapi tetap ada masalah nih ya. Yang lama kenapa kok enggak ikut? Dan tentunya soal apakah Honda itu pabrikan yang bisa dipercaya atau enggak. Karena selama ini kan kalau soal garansi, Honda itu kan bukan pabrikan yang amanah ya, bukan pabrikan yang bisa dipercaya. Tapi kita teruskan di pengumumannya dulu. Pengumuman tambahan untuk motor-motor yang dibeli sebelum 25.000 km ada janji. Honda membuat janji ya bahwa untuk motor yang dibeli sesudah 25 Oktober 2023 dia konsumennya dipersilahkan untuk melakukan pengecekan rangka. Tapi bedanya kali ini pemeriksaan dan pemeriksaan dan treatmentnya ya, apa sih bahasanya, lali aku. Yang jelas penanganannya dan pemeriksaannya itu gratis. Jadi penanganan dan pemeriksaan sudah tidak tergantung masa garansi lagi. Bila sebelumnya gratis dan pemeriksaan dan penanganan gratis, walau dalam kenyataan juga tetap tidak gratis. Kalau yang ini sekarang dijamin gratis. Pemeriksaan dan penanganannya gratis. Jadi kalau sebelumnya pemeriksaannya saja yang gratis, penanganannya tergantung dari dealer, ono sing gratis ono sing enggak. Kalau sekarang walau sudah di luar garansi, selama itu rangka ESAF, maka gratis semua. Yang sesuatu yang bagus ya. Tapi ya telat. Kenapa kok nggak dari dulu kayak gitu?
Kenapa kok nunggu orang-orang menjauhi mereknya, orang-orang memblokir mereknya dulu baru apa jenenge, baru bereaksi ngasih jaminan seperti itu. Dan sudah cukup lama kan ini, beberapa bulan kan, baru setelah motornya nggak laku jadi panik mengeluarkan kebijakan tersebut. Nanti kalau sudah rame lagi, jangan-jangan meleng lagi, jangan-jangan kabur lagi. Maaf ya, pabrikan Honda itu bukan pabrikan yang amanah. Karena penulis sendiri sudah merasakan sendiri bagaimana tidak amanahnya pabrikan Honda. Katanya mesin itu garansi 3 tahun ya. Tapi kok mengeluh soal belt, grek-grek, kok saya kudu bayar? Penulis sudah ngerasakan sendiri. Harusnya yang gratis kok saya harus bayar. Dan itu juga nggak ngomong-ngomong. Oh kalau begini harus bayar mas. Yang terjadi adalah ditangani moro-moro ditagih. Kurang ajar kok Honda itu. Dan sebelum ada pengumuman ini ya, yang ngasih garansi pun ada yang bayar. Periksanya gratis, tapi untuk melakukan WD 40 disemprot WD 40 dan ngecatnya harus bayar sekian. Gratisannya Honda itu polanya seperti itu. Penulis juga pernah dengar ada yang, oh iya gratis tapi rangkanya tok. Nanti penulis lihat catatannya, saya enggak catatannya itu. Iya gratis rangkanya tok, tapi untuk jasanya harus bayar, terus ongkos ke polisinya harus bayar. Apa-apaan itu? Kok nggak gratis 100%? Konsumen masih rugi nih, karena yang melakukan kesalahan bukan konsumen, tapi pabrikan. Yang mendesain motornya jadi seperti itu adalah pabrikan, bukan konsumen. Tapi kok konsumen masih harus bayar? Pabrikannya sengaja bikin rangkanya ringkih, tapi kok yang harus bayar tetap konsumen. Garansi Honda itu bukan sesuatu yang bisa dipercaya. Ngomongnya gratis tapi ya barangkali cuma partai toh ya. Kalau gak ganti part misalnya ya, ternyata oh dilas mas, oh ini harus dicat mas, bisa jadi harus bayar. Kita juga nggak tahu ya, namanya dealer opo ya memang bakal nuruti omongannya Honda, karena selama ini yang namanya klaim garansi itu katanya ditanggung oleh dealer. Nah kalau ternyata kemudian masih tetap sama, ya podo ae lah. Skenario berikutnya adalah kalau ternyata klaim garansi gratis itu hanya angkat-angkat kuku toh. Selagi lagi masa rame-ramenya gratis, tapi terus kemudian belakangan jadi harus membayar. Karena ya harus diketahui bahwa yang viral dengan yang tidak viral itu jauh lebih banyak yang tidak viral. Karena orang Indonesia ini nggak berani sharing kayak gitu, dianggap dosa. Padahal justru kalau misalnya nutupi penyakitnya sebuah produk itu malah yang dosa. Ada yang ngomong, oh yang viral itu kan cuma sedikit, yang viral itu kasusnya cuma sedikit. Salah, banyak kasus yang nggak viral. Tuh coba lihat yang viral deh, ada berapa versi di situ. Fotonya ya cuma itu toh. Kalau misalnya orang itu semua kejadian pasti diposting, harusnya setiap ada satu kejadian ada lebih dari satu foto, ada lebih dari satu yang ngambil gambar. Ada beberapa versi, ada yang ngambil dari pinggir jalan sana, ada yang ngambil dari pinggir jalan sana, ada yang sedang naik motor lagi, motor bebek, motor matic. Tapi yang terjadi apa?
Cuma ada satu orang tok yang ngambil gambar, ya wis itu tok sumber gambarnya. Walau Honda itu menawarkan garansi 5 tahun, menawarkan penanganan rangka gratis, jangan dipercaya. Karena selama ini dari caratannya, Honda itu bukan pabrikan yang bisa dipercaya, pabrikan yang berani bohong. Bahkan coba kita lihat aja lah di sosmed itu, banyak penipu-penipu di sana yang ngomong oke, nggak ada masalah, padahal sudah dicat motore. Oke, baik-baik saja, padahal kenyataannya di orang yang benar-benaran di grupnya Hondanya sendiri mengeluh ini itu. Orang yang nggak tahu ya percaya saja sama sales pembohong. Karena penulis sendiri pun menemukan sendiri ya, ada orang yang punya Vario 160. Penulis tanya, ini motornya sudah pernah diperiksakan rangkanya enggak? Enggak secara khusus mas, tapi katanya bengkelnya itu aman kok, enggak ada apa-apa, aman. Penulis nggak tahu ya, wis penulis cuma foto-foto motor, ceklik gitu. Tapi ketika menulis buka di komputer, ono karat, jelas-jelas karat karena mengembang ya. Dan itu di bagian luar, bagian depan. Penulis sayangnya kesempatannya kecil sekali ketemu orang itu. Kalau ketemu orang itu penulis rekomendasikan banyak macam ya, suruh periksa dalam rangka, ngecek manjangkan spakbornya. Kasihan itu ya, apalagi sekarang ini sudah dekat musim hujan dan sudah ada beberapa daerah yang hujan. Artinya resiko rangka karatan jadi makin besar karena sama Honda spakbor itu didesain biar selalu menghujani rangka dengan air ya, dengan cipratan air. Jelas sengaja, apa mau bilang insinyurnya pabriknya bodoh? Kalau nggak bodoh kan pasti sengaja dibuat sehingga rangkanya itu jadi cepat karatan dengan membuat spakbornya itu panjang sehingga selalu kena air. Kalau misalnya pabrikannya memang niat serius ya untuk mencegah rangka itu karatan, walau misalnya proses produksinya itu masih sulit untuk dirubah, rangka bagian dalam sulit untuk dicat, ngasih pemanjang spakbor apa susahnya sih? Harganya cuma 25.000. Apa susahnya sih? Semua motor Honda yang produksi yang dijual mulai dari 25 Oktober 2023 semuanya dikasih pemanjang spakbor. Apa susahnya sih? Toh harganya juga murah. Honda juga pabrikan besar, gak mungkin gak iso gawe pemanjang spakbor. Lebih bagus lagi adalah kalau misal dikasih jeda 2 bulan gitu ya, motor produksi yang 2 bulan lagi ini semuanya spakbornya panjang, itu makin bagus lagi. Tapi apa yang terjadi? Tidak, motor ya tetap aja mudah karatan. Jadi pabrikan sudah niatan jelek buat motor itu mudah karatan, mudah keropos rangkanya dengan memilih baja yang tipis. Dan ya kemungkinan besar juga bajanya bukan baja yang anti karat, tapi baja yang mudah sekali karatan. Pilih baja mudah karatan, terus pilih yang tipis, terus dalamannya nggak dicat, terus spakbornya dibuat pendek sehingga rangka selalu kena air kalau pas lewat genangan air. Apa kayak gitu masih harus dipuji pabriknya? Motornya juga masih bakal mengalami masalah-masalah yang sama dengan yang sekarang ini diproduksi. Kalau PCX 160 lampunya sih gelodakan, CVT-nya juga kasar, bergetar parah.
Ya itu parah gitu karena ya kualitas pelumasan produk Hondanya ya, produk AHM-nya yang jelek. Itu masih tetap terjadi kan. Vario ya yang 160 masih tetap nggak pakem remnya, ngeblong untuk yang versi non ABS, versi yang JBS. Kayaknya ya masih seperti itulah. Masa ono perbaikan. Yang kelas Scoopy, Genio, Bidelux, tangkinya masih mudah karatan. Apa ada perbaikan soal itu? Nggak disebut. Rangka juga sama sekali tidak disebut ada perbaikan rangka untuk tahun yang produksi 25 Oktober itu. Nggak ada perbaikan, itu artinya apa? Masih mudah karatan. Emang mau berapa kali setahun cek rangka itu? Apa memang kalau konsumen melakukan cek rangka setiap kali servis bakal terus gratis? Kalau lihat track recordnya Honda selama ini, mustahil. Jadi penyakit-penyakitnya masih banyak. Belum lagi sumber daya. Apa bisa mendadak semua teknisi Honda itu levelnya level internasional seperti yang diklaim di pernyataan tersebut? Ngomong teknisi kami bisa juara di tingkat Jepang gitu ya, di Jepang bisa menang. Apa memang semua teknisinya selevel itu? Karena ya sampai kemarin atau bahkan hari ini pun penulis masih melihat orang mengeluh servis di motor Honda jadi rusak, jadi ada yang hilang bautnya, ada yang sampai harus klaim garansi segala. Itu masih ada. Apa ya bisa dalam waktu sehari gitu terus mekaniknya mendadak jadi level internasional semua? Apa bisa dalam waktu satu hari mekaniknya mendadak jadi tahu caranya pasang baut oli yang benar? Apa bisa dalam waktu satu hari mekaniknya jadi tahu bahwa oli hitam itu sudah rusak? Oli kalau berkurang sampai 50% itu merupakan ciri bahwa olinya itu buruk. Apa bakal bisa tahu seperti itu? Apa ya mendadak terus AHM MPX2 atau SPX itu kualitasnya menjadi mendadak layak sehingga mesin bisa tetap utuh walau 40.000 km seperti motor penulis ini? Padahal mesin itu masih garansi, tapi kok ya penulis nggak pernah denger ada cerita mesinnya itu kalau harus ganti piston, ganti silinder itu gratis. Selain dari yang viral loh ya, viral dan awal-awal. Padahal motor dipakai normal, dipakai kerja tiap hari, nggak dipakai apa balapan di track, nggak pakai apa jenenge off-road gitu ya. Mesin umur 20.000, apa pernah ada dengar garansi tetap gratis? Ngomongnya garansi 5 tahun, garansi 60.000 km ya. Tapi nggak yakin dari dealernya bakal melaksanakan. Apalagi selama ini sudah banyaklah kejadian di mana garansi itu dipersulit ya, atau bahkan ditolak. Banyak cerita. Ya kalau pabrikannya nggak amanah, ya baiknya jauhi ya, jauhi produknya. Apalagi ketika banyak didukung oleh banyak pembohong-pembohong, banyak orang yang menyebar berita bohong, banyak orang yang menyebar berita bohong seputar merek itu sudah
warning besar itu. Jadi ya tetap ya, penulis nggak rekomendasikan beli motor Honda, kecuali memang wah betul-betul cinta, betul-betul suka sekali dengan modelnya, sekarang. Tapi kalau uang pas-pasan ojo coba-coba lah, jangan coba-coba kalau uangnya pas-pasan. Kalau motornya juga diserahkan ke orang yang nggak perhatian ke motor ya, yang nggak motor asal diserahkan ke tukang servis gitu ya, oh jangan. Motor Honda itu cuma cocok dipegang oleh orang yang ngerti motor, ngerti caranya periksa motor. Apalagi ini soal sudah rangka esaf juga. Apa dipikir kalau motor umur masih 1 bulan terus diperiksakan rangkanya, terus di treatment, ditangani, apa dijamin rangkanya bakal aman sampai 10 tahun? Ya enggak lah. Masalah yang sama masih terjadi. Masalah rangka yang tipis, bagian dalam tidak dicat, itu masih ada. Jadi kalau mau aman, periksa rangka itu harus dilakukan di tiap tahun sekali, dan itu pun harus ke orang yang ahli. Karena karat itu bisa berkembang di bawahnya cat. Kalau orangnya sembrono lihat, oh masih hitam, aman, padahal sudah melembung gitu ya, sudah ngembung, sudah kalau dipukul dalamnya sudah kopong, itu dibilang aman, bisa bahaya di kemudian hari. Kalau itu yang naiki keluarga gimana? Kalau kita gitu teliti meriksa ya masih bisa lah ya. Tapi kalau kita tidak meriksa, wah yes. Kecuali memang uangnya plus gitu ya, Sultan mau punya motor keren, ya silahkan lah. Tapi ya tetap lah, harus periksa macam-macam. Rangka bongkar total. Kalau kaya banget ya ganti modelnya yang rangkanya lebih tebal, logamnya lebih tebal, dilas maneh, diperkuat. Walau kondisinya masih oke. Terutama di bagian-bagian kritis yang mudah patah, yaitu bagian di bawahnya setang sampai ke bagian paling bawah itu diperkuat. Kalau nggak sekaya itu, kalau nggak sesultan itu, bongkar semua, dibersihkan semua cat-cat yang ada, dikelimbeti pakai cara apapun juga, bersihkan 100%, rangkanya harus bebas karat ya, bebas silikat, bebas karat, bebas silikat, bebas cat, sampai kelihatan putihnya tok. Habis itu cat luar dalam. Kalau nggak mampu melakukan itu, jangan beli motor Honda. Kecuali memang ya dipakai sendiri dan tahu ciri kalau rangka sudah mulai patah. Tapi kalau itu diserahkan ke anak, ke istri, ngeri. Belum lagi soal kengerian waktu servis, sudah biayanya dilebih-lebihkan, dimahal-mahalkan, tapi secara penanganannya memprihatinkan, bahkan sampai bikin motornya cepat rusak. Belum lagi kualitas part dari motor Honda yang ya orang sudah banyak tahu kualitasnya sekarang paling rendah. Jangan disamakan made in Jepang, jangan disamakan made in Thailand. Made in Indonesia itu parah banget kualitas motor Honda. Yang sudah punya motor Honda tahu sendirilah. Komstir itu nggak awet, speedometer sering mati, ya lain-lain itu gampang rusak kalau motor Honda sekarang. Jadi kalau nggak punya duit pas-pasan, nggak niat modif 100% motornya,
jangan beli motor Honda. Wes, itu rekomendasi penulis. Karena Honda itu bukan pabrikan yang bisa dipercaya. Kalau beli motornya Honda itu nggak mengandalkan garansi, ya wes nggak apa-apa. Emang jangan diandalkan. Jangan mengandalkan servisnya ahas, jangan mengandalkan garansi, jangan mengandalkan ketersediaan spare partnya ahas, jangan mengandalkan apa mana. Wes bolah macam-macam. Oh iya, ketersediaan spare part ini juga bisa jadi masalah kalau misalnya banyak orang klaim minta ganti rangka. Bah, rasanya kebanyakan bakal direkomendasikan dilasai mas, motor tinggal 1 bulan. Ya, tinggal 1 bulan ini juga jadi masalah juga ya. Motor dipakai cari uang kok harus disuruh tinggal 1 bulan. Ya amannya kalau memang beli motornya untuk pemakaian sehari-hari, terus uangnya pas-pasan. Jangan beli motor Honda. Beli motor Honda silakan lah kalau punya motor cadangan. Kalau di rumah sudah ada 10 motor, wes beli motor Honda silakan. Motornya dirawat apik-apik, dibongkari, ditreatment, dikasih part aftermarket, diganti sembarangi sampai kualitasnya jadi nomor 1. Nah itu silakan. Ya wes lah kok diulang-ulang. Wes pokoknya bukan Sultan jangan beli motor Honda lah, walau itu Honda Beat. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.